Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammadin wa ahlihi wa man wala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan pemirsa Secuput Channel, alhamdulillah kita bertemu kembali untuk melanjutkan pembelajaran dan murojaah bahasa Arab kita. Di pertemuan kemarin kita terhenti di latihan keempat, dan terakhir kemarin kita membicarakan idofah kepada isim domir, yaitu isim dohir atau yang nampak diidofahkan ke isim domir seperti baiti, baituka, baituha, dan baituhu. Sekarang kita melanjutkan di latihan 5, yaitu latihan dari idofah isim dohir ke isim domir yang bermakna kepemilikan. Mari kita buka kitab. Latihan 5 berada di halaman 58. Kita lihat perintahnya adalah adif al-asma al-atiyata ila mutakallimi wal mukhatabi wal ghaibi wal ghaibati kama huwa muwaddahun fil misali. Adif yaitu tambahkanlah atau sandarkanlah al-asma al-atiyata, isim-isim berikut ini, ila mutakallim kepada domir orang pertama, wal mukhatab kata ganti orang kedua, wal ghaib yaitu kata ganti orang ketiga mudzakkar, wal ghaibati yaitu kata ganti orang ketiga muannas, kama seperti huwa muwaddahun dia dijelaskan fil misali dalam contoh. Kita baca dulu contohnya. Isim zohirnya yang akan diidofahkan adalah qalamun. Di sini ditambah kata hadza menjadi hadza qalami. Qalamun ditambahkan ke domir mutakalim orang pertama. Domir mutakalim kita tahu ana ya. Qalamun ditambah ana menjadi qalami. Hadza qalami, ini penaku. Kemudian yang kedua wal mukhatab, orang kedua yaitu anta. Qalamun ditambahkan ke domir anta menjadi qalamuka. Hadza qalamuka. Selanjutnya wal ghaibi, disuruh ditambahkan ke domir goib mudzakkar yaitu huwa. Qalamun ditambah huwa menjadi qalamuhu. Hadza qalamuhu. Kemudian perintahnya wal ghaibati, domir orang ketiga muannas yaitu hiya. Qalamun ditambahkan ke domir hiya menjadi qalamuha. Hadza qalamuha. Saya baca, hadza qalami, ini penaku. Hadza qalamuka, ini penamu. Hadza qalamuhu, ini penanya, dia laki-laki satu orang. Hadza qalamuha, ini penanya, dia perempuan. Baik, kita coba kerjakan. Isim pertamanya adalah kitabun. Kita coba. Hadza kitabi, ini kitabku. Hadza kitabuka, ini kitabmu. Mu di sini laki-laki ya. Hadza kitabuhu, ini kitabnya. Hadza kitabuha, ini kitabnya. Selanjutnya saya bacakan, mungkin teman-teman bisa menerjemahkan di rumah ya. Kemudian yang kedua adalah sarirun. Hadza sariri, hadza sariruka, hadza sariruhu, hadza sariruha. Kemudian ismun. Hadza ismi, hadza ismuka, hadza ismuhu, hadza ismuha. Kemudian mingdilun. Hadza mingdili, hadza mingdiluka, hadza mingdiluhu, hadza mingdiluha. Kemudian ibnun. Hadza bani, hadza benuka, hadza benuhu, hadza benuha. Kemudian sayaratun. Hadihi sayyarati, hadihi sayyaratuka, hadihi sayyaratuhu, hadihi sayyaratuha. Selanjutnya miftahun.
hadza miftahi, hadza miftahuka, hadza miftahuhu, hadza miftahuha. Kemudian yadun, hadhihi yadi, hadhihi yaduka, hadhihi yaduhu, hadhihi yaduha. Telah selesai, kita jawab latihan kelima. Diingat, latihan kelima itu adalah termasuk idofah ya teman-teman. Idofah isim yang nampak ke isim domir. Ingat, ketika ana menjadi mudhofun ilaih, berarti seperti contoh kolami, kolamunnya itu mudhof, dan ana ya-nya itu sebagai mudhofun ilaih. Kita lanjut di latihan 6. Perintahnya di sini baca, tapi di sini ada sedikit pelajaran yaitu tentang lam jar. Kita telah belajar tentang huruf jar termasuk lam jar. Lam jar itu adalah membuat isim setelahnya menjadi kasroh, dan lam jar ini berfungsi sebagai kepemilikan juga. Di mana dikatakan tadi di awal, ketika domir didahului isim atau didahului harfu jar, maka dia berubah, misalkan ana didahului isim berubah jadi ya. Begitu juga ketika dia didahului oleh huruf jar, semisal lam. Di sini kita lihat li ini adalah lam tambah ana menjadi li, ananya menjadi ya mutakalim yaitu yang berbicara. Kemudian lam dan anta menjadi laka, lam dan huwa menjadi lahu, lam dan hiya menjadi laha. Berarti dia ini juga untuk kepemilikan. Li milikku, laka milikmu, lahu miliknya, laha miliknya untuk perempuan. Kita coba baca. Ini perintahnya adalah iqra, bacalah. Li ukhtun wahidatun, saya memiliki satu orang saudari. Yang kedua, alaka akhun, apakah kamu memiliki saudara? La mali akhun, tidak, saya tidak memiliki saudara. Yang ketiga, ukhti laha tiflun shogirun, saudariku dia memiliki anak yang kecil. Di nomor 4, zamili lahu akhun wa ukhtun, temanku dia memiliki saudara dan saudari. Berarti diterjemahkannya, misalkan lahu dia memiliki, hunya dia, lamnya itu memiliki. Baik, kita lanjut di halaman sebelahnya, itu halaman 59. Di sini ada sedikit info ya, kaidah. Saya bacakan, nakulu indi kitabun wa nakulu li akhun, la nakulu indi akhun. Kita katakan indi kitabun dan kita katakan li akhun, la nakul indi akhun. Maksudnya di sini adalah jika kita ingin mengatakan kepemilikan benda yang tidak berakal, kita menggunakan inda. Sedangkan ketika kita ingin menyatakan kepemilikan sesuatu yang berakal, maka kita menggunakan lam. Seperti li akhun, li abun, li umun. Saya memiliki saudara, saya memiliki ibu, saya memiliki ayah, itu dengan menggunakan lam. Namun ketika kita ingin menyatakan kepemilikan yang tidak berakal seperti kitab, meja, atau apapun itu, kita menggunakan inda, menjadi indi kitabun, indi maktabun, indi daftarun, dan seterusnya. Selanjutnya, la nakul indi ahun, jangan kamu katakan ketika kamu ingin mengungkapkan kepemilikan yang berakal menggunakan indi ahun, saya memiliki saudara. Tidak boleh. Mungkin di bahasa Indonesia nggak ada perbedaannya, namun di bahasa Arab perbedaan, yaitu menggunakan indi dan li. Baik, kita lanjut ke latihan 7. Di sini pembahasan tentang ma'ah. Ma'ah itu termasuk zorof makan yang telah kita pelajari di pelajaran sebelumnya seperti amama, tahta, kholfa, ala, sama dia zorfiyah yaitu zorof makan, keterangan tempat. Dia itu isim, jadi ketika dia digabungkan atau disambungkan dengan isim berikutnya, kedudukan dia sebagai mudhof, maka isim setelahnya adalah mudhofun ilaih. Kita tahu mudhofun ilaih itu harokatnya selalu kasroh. Kita coba baca di nomor 1, kharaja Hamidun ma'a Khalidin, telah keluar Hamid bersama Khalid. Ma'a itu diterjemahkan bersama.
Jadi setelah ma'a, Khalid harokatnya kasroh. Ma'a itu mudhof, Khalidin mudhofun ilaih. Di nomor 2, zahabat tobibu ma'al muhandisi. Telah pergi dokter tersebut bersama insinyur. Setelah ma'a, al-muhandisi harokatnya kasroh. Ma'a mudhofun, al-muhandisi mudhofun ilaihi. Selanjutnya di nomor 3, jalasal mudarrisu ma'al mudiri. Telah duduk Pak Guru itu bersama kepala sekolah. Di nomor 4, man ma'aka ya Aliyu. Siapa yang bersamamu wahai Ali? Nah, ma'a dia datang sebagai mudhof, maka domir setelahnya adalah domir ka. Anta berubah menjadi ka. Nah, ma'a di situ sebagai mudhof, sedang ka itu sebagai mudhofun ilaihi. Telah disampaikan mudhofun ilaihi itu harokatnya selalu kasroh. Sedangkan domir ini dia hanya menduduki posisi kasroh, tapi tidak bisa berubah harokatnya menjadi kasroh. Dia hanya menduduki posisi sebagai mudhofun ilaihi yang harokatnya kasroh. Man ma'aka ya Aliyu. Siapa yang bersamamu wahai Ali? Ma'i zamili. Bersamaku adalah temanku. Baik, di nomor 5, Aminatu ma'aha zaujuha. Aminah bersamanya adalah suaminya. Di nomor 6, kharaja abi minal baiti. Man kharaja ma'ahu? Kharaja ma'ahu ammi. Telah keluar bapakku dari rumah. Siapa yang keluar bersamanya? Telah keluar bersamanya pamanku. Alhamdulillah kita telah selesai di latihan 7. Sekarang kita coba masuk ke latihan 8. Di latihan 8 ini awalnya kita belum ada pertanyaan, hanya kita membaca dulu ya. Di sini ada kata baitun. Kita perhatikan baitun, baituka, baituhu, baituha, baiti. Nah, di sini adalah ketika kata baitun diidofahkan ke domir seperti yang kita bicarakan di awal. Baituka yaitu baitun tambah anta menjadi baituka. Kemudian baituhu, begitu juga baitun tambah huwa menjadi baituhu. Kemudian baituha yaitu baitun tambah hiya menjadi baituha. Baiti yaitu baitun tambah ana menjadi baiti. Kemudian di bawahnya abun. Kata abun ketika dia sebagai mudhof yaitu dimudhofkan ke domir atau ke isim dhohir, kita perhatikan abuka. Dia ada wawunya. Abuka, abuhu, abuha, abi. Kita lihat isim keduanya yaitu akhun. Dia juga sama dengan abun. Ketika dia menjadi mudhof, maka dia keluar huruf wawunya. Kita lihat akhuka, akhuhu, akhuha, akhi. Nah, di sini abun dan ahun adalah 2 di antara 5 isim, yaitu asmaul khamsah. Di sini di kitab ini kita diperkenalkan 2 yaitu abun dan ahun. Sisanya adalah hamun, famun dan zu. Nanti sisa yang 3 itu kita pelajari di bab lain. Nah, ini kata abun dan ahun ketika dia sebagai mudhof maka ditambah huruf wawu. Sedangkan kalau dia di kata lain atau sebagai mubtada tidak. Seperti di sini abuka, abuhu, abuha, abi. Ahuka, ahuhu, ahuha, akhi. Kita perhatikan abu ada wawunya, ahu ada wawunya. Begitu. Ketika abun dan ahun sebagai mudhof maka ditambahkan huruf wawu. Baik, kita lanjut ke pelajaran selanjutnya yaitu ada bacaan di bawahnya. Mungkin ini penggunaan dari abun dan ahun. Kita baca di nomor 1, abi wa ummi fil baiti. Ayahku dan ibuku di rumah. Kemudian di nomor 2, aina abuka ya Hamidu. Di mana bapakmu wahai Hamid? Zahaba ila suki. Dia telah pergi ke pasar. Kita lihat abuka. Kata abun diidofahkan ke anta, abuka. Baik, selanjutnya di nomor 3, a'akhuka tabibun. Apakah saudaramu seorang dokter? La huwa mudarrisun. Tidak, dia adalah seorang guru.
Di nomor 4, Zainabu Firyadi, akhuha fit Taifi wa abuha fil Madinatil Munawwarati. Zainab di Riyadh, saudaranya di Taif, sedangkan bapaknya di Madinah Munawwarah. Di nomor 5, hadzat talibu abuhu wazirun wa akhuhu tajirun kabirun. Pelajar ini bapaknya seorang menteri, sedangkan saudaranya seorang pedagang yang besar. Selanjutnya di nomor 6, dhahaba akhi ilal madrasati wa dhahaba abi ilal jami'ati. Saudaraku telah pergi ke sekolah, sedangkan bapakku telah pergi ke universitas. Alhamdulillah telah selesai latihan 8. Sekarang kita lanjut ke latihan 9. Di latihan 9 ini kita kembali mempelajari tentang isim alam, yaitu nama-nama. Nama-nama laki-laki yang berakhiran tak marbutoh seperti mu'anas, tapi dia tidak mu'anas, maka dia tidak boleh ditanwin. Sedangkan di atasnya adalah nama-nama yang bertanwin. Kita coba lihat. Muhammadun, Khalidun, Hamidun, Abbasun, Mahmudun. Nah, ini nama-nama yang bertanwin. Sedangkan di bawahnya adalah nama-nama laki-laki yang diakhiri tak marbutoh, maka dia tidak boleh ditanwin. Seperti Hamzatu, Tolhatu, Usamatu, Muawiyatu, Ikrimatu. Ini tidak boleh ditanwin. Setelah kita mengetahui bahwa nama-nama laki-laki yang diakhiri ta marbutoh tidak boleh tanwin, maka di bawah ada latihannya. Perintahnya adalah Iqra al-asma al-atiyata wadbit awakhiriha. Bacalah nama-nama berikut dan berikanlah atau tetapkanlah harokat terakhirnya. Kita coba. Khalidun, dia bertanwin ya. Hamzatu tidak bertanwin karena dia diakhiri tak marbutoh. Ammarun dengan tanwin. Anasun dengan tanwin. Muawiyatu, Muawiyatu tidak ditanwin karena dia berakhiran tak marbutoh. Hamidun bertanwin. Usamatu tidak ditanwin. Ikrimatu tidak ditanwin. Abbasun dengan tanwin. Muhammadun dengan tanwin. Tolhatu tidak dengan tanwin karena dia diakhiri tak marbutoh. Baik, kita masuk ke al-kalimatul jadidatu, kata-kata yang baru. Di sini kita dapat kata-kata baru. Az-zamilu yang artinya kawan atau sahabat. Kemudian az-zawju artinya suami atau pasangan. Kemudian wahidun yang artinya satu. Fatan yang artinya pemuda. Ma'ah yang artinya bersama. At-tiflu yang artinya anak kecil. Al-Kuwaitu yang artinya Kuwait, nama negara. Al-Lughatu yang artinya bahasa. Alhamdulillah telah selesai. Mohon berkenan sedikit rangkuman. Di halaman 58 ini kita mempelajari lam jar, yaitu lam untuk menunjukkan kepemilikan. Jadi ketika lam itu disambung dengan domir, maka kita gunakan domir yang dalam keadaan kasroh, yaitu misalkan lam ditambah ana menjadi li, lam kemudian anta menjadi laka, lam kemudian huwa menjadi lahu, lam kemudian hiya menjadi laha. Dan ini bermakna kepemilikan. Kemudian kita belajar juga tentang ma'ah, yaitu ma termasuk dzorof makan yang artinya bersama. Dia datang sebagai mudhof, jadi isim setelahnya adalah mudhofun ilaihi yang harokatnya kasro. Kemudian kita juga belajar tentang dua macam dari 5 asmaul khamsah, yaitu abun dan akhun. Nah, di sini pelajarannya adalah ketika abun dan akhun menjadi mudhofun, berarti dia ditambah wawu. Seperti abun dan anta, abuka, abu tanwinnya hilang, kemudian diberi wawu mat ya, semacam mat, abuka. Begitu dengan akhun, akhuka. Syaratnya ketika dia sebagai mudhof saja.
Ketika dia menjadi posisi lain seperti mubtada tidak diberikan wawu. Dia hanya ketika sebagai mudhofun. Kemudian kita juga dapat di sini tentang nama-nama laki-laki yang berakhiran dengan ta marbuto. Di depan kemarin di pelajaran sebelumnya kita belajar tentang nama-nama yang tidak boleh ditanwin, yaitu nama-nama perempuan. Sekarang kita dapat nama laki-laki yang berakhiran ta marbuto, dia juga tidak boleh ditanwin. Seperti Hamzatu, Ikrimatu, Tolhatu, dan seterusnya. Baik, alhamdulillah kita telah selesai lanjutan dari pelajaran ke-10, yaitu tadi kita mulai dari latihan 5. Semoga bermanfaat, tetap semangat. Saya tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.